Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Udia Putri Khalifa dari kelas 12 MIPA 6. Di sini saya akan mempresentasikan tentang strategi dan perkembangan dakwah Islam di Indonesia. Yang pertama, dakwah Islam di Indonesia. Masuknya Islam di Indonesia terdapat 3 teori besar mengenai masuknya Islam di Indonesia. Pertama ada teori Gujarat, ada teori Makkah, dan teori Persia. Teori Gujarat itu 13 Masehi. Islam dipercaya datang dari wilayah Gujarat, India melalui peran para pedagang Muslim India. Teori Mekah 7 Masehi. Islam langsung dari Timur Tengah melalui jasa para pedagang Arab Islam. Teori Persia 13 Masehi dibawa oleh pedagang asal Persia yang singgah ke Gujarat sebelum ke Nusantara. Teori Mekah merupakan teori yang menyatakan Islam tiba di Indonesia paling dahulu, yaitu abad ke-7 Masehi. Sehingga jika terdapat bukti cukup pada teori Mekah, teori lain tidak perlu dibuktikan. Bukti teori Mekah. Sebelum Nabi Muhammad menerima wahyu, telah menjadi kontak dagang pedagang Cina, Arab, dan Nusantara. Ditemukan jalur perdagangan utama yang menghubungkan Nusantara, terutama Sumatera dan Jawa, dengan Cina jauh sebelum Nabi Muhammad lahir. Ditemukan perkampungan Arab Muslim di Barus abad ke-7 Masehi. Barus dianggap kota tertua di Indonesia dan merupakan daerah awal masuknya agama Islam di Nusantara. Ditemukan bahwa Barus merupakan perkampungan multi etnis dari berbagai suku bangsa termasuk Arab, India, dan Cina. Hamka menyebut bahwa seorang pencatat sejarah Tiongkok yang mengembangkan pada tahun 674 Masehi telah menemukan satu kelompok bangsa Arab yang membuat kampung dan berdiam di pesisir barat Sumatera. Pada tahun 674, Khalifah Utsman bin Affan mengirimkan utusan ke tanah Jawa. Ditemukan makam Fatimah binti Maimun di Leran, Gresik. Strategi dakwah Islam di Nusantara. Yang pertama, lewat perdagangan. Perdagangan dimanfaatkan oleh pedagang Muslim sebagai media dakwah. Oleh karena itu, banyak orang yang berinteraksi dengan pedagang Islam. Yang kedua, perkawinan. Pedagang Islam banyak yang menikah dengan wanita lokal yang diislamkan terlebih dahulu. Dan dari hasil perkawinan tersebut semakin bertambah jumlah masyarakat Muslim, sehingga banyak yang mendirikan kampung Muslim. Yang ketiga, pendidikan. Proses islamisasi dilakukan melalui pesantren-pesantren. Di saat santri dianggap telah mendapat ilmu yang cukup, mereka akan kembali ke kampung halaman untuk menyebarluaskan Islam. Yang keempat, tasawuf. Salah satu sifat khas ajaran tasawuf adalah akomodasi terhadap budaya lokal dengan ajaran Islam, sehingga banyak masyarakat Indonesia yang tertarik untuk masuk Islam. 5. Kesenian. Saluran dakwah dalam kesenian yang paling dikenal adalah melalui wayang yang dibawa oleh Sunan Kalijaga. Seni bangunan masjid yang khas juga melalui seni tari, musik, pahat, ukir, dan lain-lain. Yang keenam ada politik. Di Maluku dan Sulawesi Selatan, kebanyakan rakyat masuk Islam setelah rajanya masuk Islam terlebih dahulu. Pengaruh politik raja sangat membantu tersebarnya Islam di wilayah ini. Jalur politik juga ditempuh ketika kerajaan Islam menaklukkan kerajaan non-Islam, baik di Sumatera, Jawa, maupun Indonesia bagian timur. Perkembangan dakwah Islam di Nusantara. Perkembangan Islam di Nusantara, tempat mula-mula masuknya Islam di Pulau Sumatera adalah pantai barat Sumatera. Dari sana berkembang ke daerah-daerah lainnya. Pada umumnya, buku-buku sejarah menyebutkan perkembangan agama Islam bermula dari Pasai, Aceh Utara. Orang yang menyebarkan Islam di daerah ini adalah Abdullah Arif. Ia seorang mubalik dari Arab dengan misi menyebarkan dengan berdakwah dan berdagang dengan kesopanan dan keramahan orang Arab yang berdakwah itu. Maka penduduk Pasai sangat terkesan. Akhirnya mereka menyatakan diri masuk Islam. Bahkan raja dan pemimpin negeri setelah melihat kesopanan orang Arab yang berdakwah itu pun masuk Islam pula. Kerajaan Islam Pasai berdiri sekitar tahun 1267 yang kemudian dikenal dengan sebutan Serambi Mekah. Setelah agama Islam berkembang di Pasai, dengan cepat tersebar pula ke daerah-daerah lain, yaitu Pariaman.
Sumatera Barat, ulama yang terkenal membawa Islam ke Pariaman itu adalah Syekh Burhanuddin. Penyiaran agama Islam dilakukan secara pelan-pelan dan bertahap sebab adat di Sumatera Barat sangat kuat. Masyarakat Sumatera Barat dengan kerelaan dan kesadaran menerima Islam dengan membuat istilah yang mengatakan adat bersendi syara bersendi kitabullah. Jadi adat istiadat yang dipegang teguh oleh masyarakat Sumatera Barat itu adalah adat yang bersendikan Islam, artinya Islam menjadi sadar adat. Yang kedua, perkembangan Islam di Kalimantan, Maluku, dan Papua. Yang ketiga, perkembangan Islam di Sulawesi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.